Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini kita kedatangan unit sebuah Axio Neon ya. Ini Axio Neon yang ketika unit ini pertama kali datang ke saya, posisinya dia hanya hanya indikatornya on, tapi no display atau apa ya. Jadi sudah saya cek, nah ternyata ininya pecah sih di sekitar toggle powernya, dan bawahnya ini juga cukup kotor. Ini coba kita bersihkan dulu ya. Jadi saya sudah bongkar terlebih dahulu unitnya untuk sebagai pekerjaan pertamanya sebelum kita kerjakan nanti lebih lanjut. Jadi ini penampang unitnya ya, posisinya cukup kotor. Kita akan coba bersihkan dulu bagian dalamnya ya. Setelah saya cek, secara umum ini unit sebenarnya masih cukup bagus. Ini sudah pakai Core 2 Duo ya. Jadi ini Axio Neon yang generasi pertama Core 2 Duo. Kalau yang generasi terakhirnya itu sudah pakai i5 Gen 2 yang versi tertingginya. Ini yang generasi pertama ya. Kita bersihkan dulu semua kotorannya. Di bagian bawahnya kita bersihkan sekilas saja. Nah, jadi ini penampang unitnya ya. Jadi penampang bagian bawahnya ini bisa dicek. Anda misalnya mau upgrade, ini ada 2 buah slot RAM DDR2 ya. Jadi ini kapasitas maksimal RAM-nya 4 GB, pakai yang 2x2 GB DDR2 ya. Lalu ini ada 1 buah slot harddisk yang dengan kapasitas total dia kapasitas totalnya itu sekitar 2 tera maksimal ya, 2 tera maksimal. Tapi misalnya mau di upgrade ke SSD juga bisa. Jadi ini kita akan coba pasang kembali RAM dan lain-lainnya. Yang unik dari seri ini adalah ini ya, fan-nya nempel di casing. Biasanya fan-nya nempel di sini di heatsink, tapi ini fan-nya nempel di casing ya. Nah, kalau yang model fan-nya nempel di casing seperti ini ya relatif lebih mudah misal mau pembersihan atau apa, dan ya relatif tidak mengkhawatirkan. Oke, ini kita lanjutkan aja dulu pemasangan RAM-nya. Untuk pemasangan fan-nya bisa belakangan ya, kita coba booting test aja dulu. Setelah kita bersihkan tadi, ini kita colokkan harddisknya. Harddisknya ditutup aja ya, karena nggak ada pelindung lainnya, karena terlalu berat ya kalau dia dibiarkan menggantung. Kecuali SSD, kalau SSD nggak apa-apa, SSD cukup ringan. Tapi kalau masih harddisk sebaiknya jangan gegabah lah ya. Lalu ini kita pasang lagi tutupnya. Jadi ini tutup dari palm rest-nya ya, kita pasang kembali. Oke, ini palm rest-nya kita pasang. Masih kotor ya, kita bersihkan aja dulu. Dengan vacuum portable. Nah, jadi ini bisa dicek ya, di tombol powernya patah. Nih, sekitar tombol powernya patah. Sehingga yang saya lakukan adalah saya milih untuk mencoba memasangkan menyambungkan kembali dengan yang paling mudah di sini adalah lem tembak, karena saya sudah cek fungsionalnya, buttonnya di sini. Artinya kalau saya lem tembak bagian atasnya ini tidak akan mengganggu ke operasionalnya ya. Jadi ini coba kita pasang. Bismillah. Ini bongkar keyboardnya yang agak sesuatu, tapi selain itu ya relatif mudah sih. Hanya keyboardnya aja yang perlu sedikit nggak sedikit sih, perlu effort ekstra. Di ini kita pasang touchpadnya.
Ini touchpad dan ini apa ya, ini speaker mungkin. Entahlah. Pasang dulu. Oh, kita cek aja dulu. Ya, hanya ada dua ya, touchpad dan speaker. Yang satunya ini ternyata untuk keyboard. Bagian atasnya kita bersihkan. Unit ini sepertinya sudah cukup lama berada di gudang ya. Bisa dilihat dari kotorannya yang cukup banyak. Tapi ya semoga aja masih bisa berfungsi ya. Ketika pertama kali datang ini hanya indikator saja, no display dan lain-lain. Ya, kalau berfungsi kan lumayan, minimal bisa buat laptop admin lah. Ini kita pasang dulu. Nah, untuk touchpadnya. Lalu ini untuk ya sound mungkin, atau indikator LED-nya pasang. Keyboard juga relatif ya, tinggal dibaut aja lagi. Lalu ini keyboardnya kita pasang kembali. Jadi untuk pengambilan keyboardnya tadi yang cukup butuh effort ekstra ya, karena strukturnya yang cukup menyulitkan. Kita bersihkan dulu. Nih, kita pasang dulu. Jadi pasang fleksibelnya dulu ya, baru dipasang keyboardnya secara total. Ini ya, keyboard sudah terpasang. Ini kita masukkan lagi ke tempatnya. Oke, emang agak ekstra untuk mencongkel keyboardnya ya. Nah, model struktur ininya memang perlu effort agak ekstra. Ini ya, keyboardnya udah terpasang. Ini kita tidak kunci dulu, tapi kita akan testing menggunakan adaptor. Ini ya, jadi beberapa komponennya memang belum dipasang. Sambil untuk mengetes, kita akan testing dengan menggunakan adaptor.
untuk nyala unitnya terlebih dahulu. Oke, ini bisa dicek ya, indikatornya nyala. Coba kita nyalakan. Oke, masih blank screen ya, jadi ini coba kita off kan aja dulu. Ya, ini ya, tadi udah booting test dan berhasil. Ini sudah masuk ke Windows ya. Jadi ternyata tadi pemasangan kembali RAM-nya kurang pas. Ini bisa dicek, unit crash ya, oke lah, nggak masalah. Tapi ini unitnya sudah bisa masuk ke Windows ya. Jadi kita tunggu aja. Jadi seperti itu ya, restorasi unit Asus Axioneon ya. Jadi tombol powernya udah oke, dan ini sudah bisa booting ya, masuk ke Windows. Nah, langkah selanjutnya ya tinggal memasang kembali yang lainnya seperti baut, DVD, dan ini pendinginnya masih saya lepas ya fannya. Jadi langkah selanjutnya ya ini memasang kembali komponen-komponen yang lain ya. Intinya unit yang ini sudah siap digunakan ya. Ini bisa dicek, ini lagi OTW masuk Windows, ditunggu aja ya. Ini masih pakai harddisk ya, jadi masih cukup lama. Ini kita pause dulu. Oke, tadi karena sudah berhasil booting ya, nah ini kita masuk ke langkah selanjutnya. Jadi ini kabelnya kita cabut dulu, kita ganti pasta thermal dari unit laptop ini, lalu kita lanjutkan, kita pasang kembali nanti semua baut-bautnya. Cukup panas ya, jadi walaupun hanya booting sangat sebentar, tapi sudah terasa cukup panas di unitnya. Ini pasta thermalnya kita ganti dulu. Nah ya, mungkin sudah bertahun-tahun sehingga sangat mungkin ini sudah sangat kering. Ya, ini bisa dicek ya. Ini sudah kaku pasta thermalnya. Kita bersihkan dulu. Oke, ini kita bersihkan ya, karena udah kaku. Nah, ini bisa dicek ya, dia langsung hancur. Ini memang ciri-ciri pasta thermal yang sudah kaku ya. Kita bersihkan dulu yang di sekitar CPU-nya. Langsung ngepull semua. Ini sudah terlalu lama tidak pernah ganti pasta thermal ya. Kita bersihkan dengan vakum. Kita bersihkan. Lalu ini kita berikan pasta thermal yang baru ya. Jadi kita refill pasta thermalnya. Saya menggunakan pasta thermal dari HY880. Ini produk andalan saya untuk pasta thermal ya. Di ya sedikit aja sini cukup. Nanti tinggal di press dan dia akan rata sendiri ya. Jadi kalau ada yang tanya, Mas, pasta thermalnya sedikit atau banyak? Secukupnya saja, karena kalau berlebihan itu
juga tidak baik untuk unitnya ya, distribusi panasnya jadi tidak merata kalau dia terlalu berlebihan. Tapi kalau kurang ya sebentar aja dia akan langsung kering. Jadi secukupnya, definisi secukupnya ya dilihat aja mungkin kalau sesuai penggunaan ya. Oke, ini pasta thermal sudah, kita pasang kembali heatsinknya. Kita baut lagi. Lalu ini kita pasang ya yang di fan-nya. Oh ya, lupa, sebelum pasang fan ini sekalian aja kita pasang kembali baut-bautnya ya. Jadi di bagian dalam sini ini ada baut ya. Bautnya ini sama, pakai yang 2,5. Jadi ini adalah soket-soket baut dari unitnya. Jadi tinggal dipaskan aja di sini. Nah, kalau ini yang di bagian sini sudah ada, berarti dia dari atas. Jadi 1, 2, 3 dari atas, tapi ini dan ini dari bawah, dari dalam. Jadi kita harus baut dari dalam. Untuk yang salah, kita yang sini kosong ya, tidak ada. Oke, ini kita buka dulu yang sebelah sini. Jadi di bawah sini ada satu, ini 2, sebelah sini. Ini yang bagian dalam ini ada 2 buah ya untuk baut unitnya. Kita pasang dulu. Sekalian aja kita pasang semua bautnya ya. Nah, ternyata ada satu baut ya di bawahnya harddisk. Ini ya, hampir semua bautnya udah terpasang. Ini sisa baut di sini ada 4 buah. Ini 1, 2, 3, 4 buah di sini, yang 2 buah di sini. Ini kita pasang dulu fan-nya.
Oke, boardnya kita pasang kembali. Lalu ini DVD-nya ya, DVD bisa kita kembalikan juga. Jadi ini masih bisa pakai dual drive ya, satunya pakai DVD. Jadi mungkin kalau Anda punya unit ini dan ingin mengoptimalkan, bisa di upgrade pakai dual drive. Jadi DVD-nya diganti caddy yang 12,5 ya. Ini kita pasang kembali semua. Oh, terakhir ini baterainya kita pasang. Dan kita akan testing ke booting test kedua ya. Di ini kita testing dulu. Bismillah. Ini ya, jadi dia sudah proses, ditunggu aja. Axio dan unit laptop Axio Neon ini sudah berhasil kembali booting dan ini udah langsung masuk ke Windows ya. Jadi itu mungkin tutorialnya untuk bukan tutorial sih, restorasi unit laptop Axio Neon ya. Jadi unit ini memang unit lawas. Jadi kalau Anda masih punya unit ini dan ingin mengoptimalkannya di 2023, Anda bisa upgrade RAM-nya pakai DDR2 ke 2x2 GB jadi 4 GB RAM maksimal. Anda masih bisa upgrade SSD juga di unit laptop ini sehingga cukup gacor lah dipakai di 2023, tapi ya tentu pekerjaannya terbatas hanya office only ya. Dimensinya memang cukup kecil, tapi untuk detail review unitnya ya itu nanti aja langsung lah ya. Tapi ini video restorasi unit laptop Axio Neon generasi pertama. Ini masih blue screen update, jadi ya sudah ditunggu aja. Tapi secara umum unit sudah bisa nyala dan bisa dipakai lagi. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.